sore dan malam people, welcome back with Salma Kirana. Akhirnya setelah sekian lama saya harus duduk di kursi panas ini lagi. Jadi ini adalah kursi kebanggaan kita kalau lagi podcast ya kan. Nah kali ini udah lama break terus masuk disuruh podcast lagi dengan suatu keilmuan. Waduh, suatu keilmuannya udah berat banget bahasanya. Dengan suatu topik yang menurut saya pribadi ini berat. Tapi mau nggak mau harus kita bawakan. Kenapa? Karena ini lagi penting banget dan lagi genting, lagi ramai dibicarakan di media sosial seperti itu. Oke, pastinya saat ini saya kedatangan tamu spesial. Nanti mungkin kalau udah melirik siapa sih tamunya, teman-teman udah bisa tahu. Oh, Salma di PR nih harus membawakan ini gitu kan. Kita kenalan dulu dengan siapa di sana sebelah saya padahal. Bapak, selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Salma. Iya, boleh perkenalan dulu Bapak. Ya oke, perkenalkan saya Teguh dari Asosiasi Profesi Pasar Modal Indonesia, Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia, Propami. Namun untuk pekerjaan saya sendiri saya di PT RHB Sekuritas. Ya. Oke, terima kasih Pak Teguh. Sehat Pak Teguh? Alhamdulillah. Mbak Salma gimana? Sehat, sedikit pusing Pak. Enggak sih Pak ya, karena kan sebelum ketemu Pak Teguh ini saya harus belajar Pak tentang pasar modal gitu Pak. Iya. Karena kan saya nggak mau dong Pak telat dan kalah sama teman-teman saya yang mungkin beberapa udah mulai dan mungkin bahkan udah hampir sukses di dunia pasar modal gitu ya. Nah saya ingin belajar dari ahlinya langsung gitu. Kita belajar boleh ya Pak ya hari ini? Boleh. Oke, kan akhir-akhir ini nih Pak, kita tahu di sosmed artis-artis maraknya crazy rich gitu kan. Banyak juga artis-artis yang memang mengajak kita untuk berinvestasi, untuk trading, untuk memperkenalkan mungkin beberapa mengenalkan pasar modal gitu. Tapi kayaknya infonya tuh secuplik gitu Pak. Untuk saya yang seperti ini tuh nggak dapat semuanya gitu Pak. Jadi boleh nggak sih Pak dijelaskan dulu sebenarnya untuk beginner nih, untuk pemula yang pengen belajar tentang pasar modal. Pasar modal sendiri itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Wah, oke. Pembukanya berat juga nih Mbak, pertanyaannya ini. Masa itu berat sekali, crazy dan lain-lain juga. Oke, sebenarnya gini sih Mbak, kalau kita mau belajar di pasar modal, belajar investasi, utamanya investasi di pasar modal, itu sebenarnya rekan-rekan kita itu banyak juga ya yang bisa mengedukasi mereka di beberapa perusahaan sekuritas juga gitu. Yang jelas yang pertama itu sebelum kita berinvestasi di situ, kita kenali perusahaannya juga tuh. Oke, kita kenalin juga perusahaannya juga, terus kita lihat juga seperti apa legalitasnya juga, seperti itu ya. Terus kalau kita mau belajar sendiri, teman-teman banyak kok yang bersedia untuk mengajarkan, utamanya semacam sekolah pasar modal kayak gitu-gitu. Itu banyak. Itu banyak mungkin karena informasinya kurang lengkap atau kurang luas seperti itu, jadi masih banyak teman-teman atau orang awam di masyarakat itu yang masih belum menjangkau ke situ, mungkin seperti itu ya. Gitu. Benar, emang agak susah dipahami. Kalau apalagi ini kan bahasanya berat ya Pak. Maksudnya nggak semua lini itu bisa menerima secara langsung gitu kan. Jadi emang ya harus bersama seseorang yang mendampingi gitu dalam hal ini paham tentang pasar modal itu sendiri. Nah, tadi kan Bapak Teguh dari Propami. Iya, betul. Propami itu perkumpulan profesi pasar modal. Boleh diperkenalkan nih Pak ke teman-teman RM People, Propami itu seperti apa? Oke. Propami itu sejarahnya terbentuknya itu tadinya itu terdiri dari 4 asosiasi. Asosiasi itu ada pertama wakil penjamin emisi efek, terus yang kedua wakil perantara pedagang efek, terus wakil IPI juga ada, Ikatan Perusahaan Efek juga, terus yang satunya itu manajer investasi. Cuma sekarang kalau manajer investasi anak sendiri ya, ada adanya sendiri. Nah, itu juga sesuai dengan arahan dari OJK juga bahwa setiap profesi itu harus ada asosiasinya atau harus ada perkumpulannya. Nah, untuk pasar modal sendiri, untuk perkumpulannya adalah Propami. Nah, anggota Propami sendiri itu harus mempunyai license, itu wakil perantara pedagang efek ataupun wakil penjamin emisi efek yang terdaftar di OJK. Jadi setiap 3 tahun sekali itu anggota Propami itu sendiri itu harus memperpanjang atau memperbarui izinnya ke OJK.
Nah, Oke. izin ini yang dipergunakan untuk untuk teman-teman ini untuk bekerja di pasar modal. Karena kalau tanpa ada izin seperti ini, itu tidak diperkenankan untuk bekerja di pasar modal. Jadi secara qualified atau seperti apa, memang yang mempunyai license ini kan tidak mudah tuh Mbak ya. Benar. Untuk mendapatkan license-nya itu kan nggak mudah itu. Nggak semua orang bisa mengaku bahwa nih saya Propam ini, nggak bisa gitu ya Pak? Bukan, Karena ada beberapa hal gitu. Bukan mengaku ini saya Propami itu bukan. Propami itu lebih ke perkumpulannya dan dia cuma mengedukasi ke membernya aja ya. Cuman membernya ini nanti yang akan mengedukasi ke masyarakat. Oke. Ya kan seperti tadi pasar modal, sekolah pasar modal dan lain-lain itu nanti yang mengedukasi adalah member-membernya Propami, bukan atas nama Propaminya gitu. Cuman Propaminya sendiri adalah wadahnya para profesional di pasar modal itu sendiri. Nah, di Propami sendiri itu juga banyak kode etiknya Mbak ya. Jadi nggak serta-merta jadi broker dealer atau equity sales di pasar modal itu bisa seenaknya, itu nggak bisa. Contohnya misalkan ketika kita punya license terus kita bekerja di pasar modal sebagai equity sales, kita mengelola dana nasabah tanpa sepengetahuan nasabah, kita melakukan transaksi tanpa ada perintah dari nasabah, itu tidak boleh seperti itu. Termasuk keprivatan rahasianya si nasabah ini juga ada kode etik dari Propami untuk dijaga atau tidak Pak? Maksudnya kayak mungkin ya dana ini dari mana itu Propami harus tahu atau tidak sih Pak? Yang kita jaga kerahasiaannya adalah portofolio nasabah itu di yang dia pegang itu aja. Kalau dana ataupun dari mana itu kan ketika membuka aplikasi, ya kan kita sebut biasanya opening account, itu kan ada jelas tuh dia mengisi nanti ada dibilang dari gaji, hibah, hasil investasi dan lain-lain. Nah itu data itu yang kita pakai. Jadi kalau misalkan kerahasiaannya, kalau misalkan si calon investor tadi mengatakan dari gaji ternyata itu hasil warisan ya kita nggak tahu. Yang penting yang kita lihat adalah berdasarkan yang dia tulis di situ. Gitu. Cuman di pasar modal sendiri pun sekarang itu lebih ketat dalam artian kita sudah ada ada kerjasama juga dengan PPATK ya untuk pasar modal sendiri ya. Jadi utamanya untuk mencurigai transaksi di perbankannya gitu ya, PPATK. Terus di pasar modal sendiri juga perusahaan sekuritasnya itu utama divisi compliance ketika ada transaksi mencurigakan juga dia pasti akan ada laporan juga ke PPATK. Gitu ya Pak. Nah tadi dari sebelum benar-benar menjadi anggota Propami tadi kan Bapak sempat bilang bahwa 3 tahun sekali itu ada izin perpanjangan gitu Pak. Nah izinnya ini apakah ada tes dulu atau enggak nih Pak? Kalau awal dulu ada waktu zamannya Pak Propam itu sebelum jadi OJK itu setiap orang yang dia udah lulus ujian tersebut itu nanti untuk memperoleh izin itu harus ada wawancara. Tapi untuk sekarang itu sudah tidak ada wawancara. Cuman untuk perpanjangan setiap 3 tahun tersebut si pemegang license itu harus mempunyai sertifikat pelatihan lanjutan. PPL itu ya kalau kita nyebutnya PPL. Jadi setiap dalam 3 tahun itu minimal ada 1 kali PPL yang harus diikuti. Karena ini untuk menjadi syarat untuk pengajuan perpanjangan izin. Nah, itulah di situ tugasnya Propami. Tugas Propami kepada membernya untuk melakukan pelatihan, edukasi dan lain-lain ke member-membernya tersebut. Nah, nanti hasil dari pelatihan tersebut, edukasi tersebut dari Propami ke membernya itu yang akan diterapkan ke masyarakat, utamanya untuk meningkatkan ataupun mengupgrade skill dari member tersebut. Berarti anggota Propami sudah dipastikan bahkan belum sampai 3 tahun harus upgrade skill terus ya Pak ya? Iya. Karena kan untuk mendapatkan perpanjangan izin ini tadi kan mau ngomong kita harus upgrade skill gitu ya Pak ya? Betul, ada pelatihannya seperti itu. Cerita selama Bapak sudah berapa tahun Pak kalau boleh tahu? Menjadi member Propami? Nah, Propami mulai terbentuk itu kan 2009 terus resminya tuh belum terlalu lama, 2017 kalau nggak salah ya, 2017 2016an seperti itu. Sementara untuk
sosialisasinya sendiri kan itu waktu itu kan belum ada kewajiban ya, waktu itu belum ada kewajiban, jadi izin juga masih belum membutuhkan dari ada dari Propami juga gitu kan, seperti PPL itu tadi. Itu mulai aktif itu ketika PUJK 20 dikeluarkan. Nah, baru setelah itu Propami baru bergerak ya untuk mengumpulkan rekan-rekan bagian di daerah maupun yang di pusat. Karena kan awalnya kan yang tahu seperti ini kan hanya di pusat aja ya, teman-teman. Di Jakarta. Untuk di daerah itu kan informasinya kadang terlambat. Akan terlambat. Nah, baru ketika ada PUJK 20 2018 tersebut mulai gencar sosialisasi. Nah, setelah itu kan ada perubahan juga tuh, perubahan perizinan juga tuh melalui PUJK 20 2018 tadi. Yang tadinya 2 tahun kan menjadi 3 tahun ya kan. Nah, dan harus mensyaratkan PPL yang diadakan oleh Propami. Nah, setelah itu baru baru kita sosialisasi ke para pelaku pasar modal di daerah untuk menjadi anggota Propami. Itu seperti itu. Kalau berarti ya kalau di daerah tuh utamanya di Malang ya mulai 2018 2019 kita mulai ada pelatihan, dan 2019 baru terbentuk kepengurusan. 4 tahun ya? Kepengurusannya 4-5 tahunan. Kepengurusannya 3 tahun. 2019 sampai 2022 harusnya tahun ini juga sih. Harusnya tahun ini ada ini, cuman kan kondisinya masih seperti ini juga ya. Oh, itu ada tiap 3 tahun tuh ada reorganize atau gimana, Pak? Ada kepemilihan pengurusan baru. Oh, untuk di daerah atau di daerah pusat, di daerah sama di pusat, tapi kan waktunya berbeda. Kalau yang kemarin di pusat kan 2020. Iya kan 2020. Kalau yang nah kebetulan Malang itu pertama kali ada DPW wilayah, itu pertama kali Propami wilayah itu ada di Malang. Setelah itu DPW Padang, Pontianak, Bandung, Aceh, ya kan, itu seperti itu. Tapi yang pertama adalah Malang. Nah, kalau Malang sendiri harusnya berakhir 2022 ini. Kalau yang di Jakarta Pusat itu kemarin 2020 baru pergantian kepengurusan yang baru. Oke Pak, kalau boleh tahu kenapa Malang menjadi kota pertama ada perwakilan wilayah? Apakah ada alasan khusus atau ya memang waktu itu Malang aja yang ditunjuk gitu Pak? Kalau itu saya juga nggak tahu, karena itu kebijakan dari pusat juga ya. Dari pusat ya waktu itu ya. Dan Bapak langsung waktu itu diterjunkan di Malang atau seperti apa? Saya memang di Malang, cuma waktu itu kita sharing-sharing gitu seperti apa. Akhirnya dibentuklah kepengurusan melalui musyawarah dan seperti itu. Dibentuk ya, kebetulan saya yang ditunjuk untuk seperti itu kan, untuk DP Propami Malangnya itu sendiri. Oke, ada cerita menarik apa sih Pak sepanjang Bapak? Pasti saya yakin nih Bapak menguasai pasar modalnya udah lebih dari 4 tahun itu sudah pasti. Cuman Propaminya aja mungkin masih 3 tahun 4 tahun gitu ya Pak. Ada cerita menarik apa nih Pak yang mungkin bisa di-share ke Radar Malang Podcast, Radar Malang People, dan juga saya juga nih buat gambaran mengenai dunia pasar modal itu sekeren apa nih Pak? Atau bahkan mungkin rumit atau seasyik apa sih Pak? Gitu. Sebenarnya asik. Kalau ada pengalaman itu sebenarnya gini, kadang masyarakat itu tidak bisa membedakan ya, karena belum bisa membedakan ya, karena memang ya, terus terang aja sosialisasinya kan juga masih kurang gitu ya, baik dari insan pasar modal sendiri ataupun yang lain. Itu setiap orang tuh mengira ketika investasi itu pasti ke semuanya ke saham pasar modal. Jadi ketika ada produk ini katanya mesti bilangnya saham gitu kan, saham Hongkong, saham Kospi, saham apa sih bilangnya kan saham gitu. Betul. Ya. Betul kan nggak seperti itu, seperti itu. Jadi ada juga orang yang dibilang kan, oke, kita investasi pasti arahnya ke pasar modal, padahal dia online shop. Itu juga ada pengalaman gitu. Jadi dulu pernah kejadian seperti itu, karena dibilangnya investasi gitu ya, investasi, ada yang tertipu kayak gitu ya. Jadi dibilangnya itu investasi ya sama teman dekat orang yang dikenal lah seperti itu ya, kan biasanya kan orang tertipu, orang percaya itu kan ketika pertama pasti orangnya kenal gitu, kenal dulu. Benar, kan, kamu nggak kenal terus ikut gitu ya Pak ya? Ketika itu, nah itu dibilangnya misalnya Mbak Salwa, Geguh ini saya ada produk investasi gini-gini, oke saya ikut ke menurut kamu gitu kan ke Salwa, oke saya kemana, udah uangnya titipan saya ke saya, nanti saya kasih kwitansi, oke saya kirimkan.
uangnya ke nggak by bank, nggak by bank ya, tapi kayak gini aja kita serahkan itu, terus sama ngasih kwitansi aja. Nah itu yang pegang, ini kamu investasi punya, nanti 3 bulan lagi uangmu jadi sekian, itu ada gitu kan. Nah ternyata berjalan waktu, uangnya nggak balik, modalnya nggak kembali, orangnya juga ngilang. Nah karena waktu itu dia menggunakan bendera yang mungkin agak dikenal, padahal dia bukan di situ gitu ya. Orangnya itu datang, yang ketipu itu datang ke perusahaan tersebut kan. Nah, dia bawa ini, dia buktinya seperti ini. Nah, padahal kalau namanya investasi itu kan kita nggak pernah tuh pakai terima uang cash dari nasabah, itu nggak pernah. Oke, ini harus dicatat nih. Investasi itu nggak boleh nerima uang cash. Dalam artian gini, rata-rata tidak by cash gini ya, pasti ada by bank gitu ya Pak? By bank. Jadi gini, dulu sebelum 2012 itu kan sejarahnya kan banyak tuh perusahaan sekuritas yang orang investasi di pasar modal itu uangnya dibawa kabur atau terus merasa terus perusahaannya ditutup gitu kan ya, sekuritasnya ditutup. Nah karena hal tersebut akhirnya bursa sama Bapepam kan memutuskan, akhirnya dibuat keputusan per 1 Februari 2012 setiap investor atau setiap nasabah yang di pasar modal itu akan dibuatkan rekening bank tersendiri, jadi tidak atas nama perusahaan tersebut. Kalau sebelum 2012 itu kalau kita mau investasi ya, kita mau di pasar modal, investasi di pasar modal itu pasti store-nya akan ke PT tersebut, misalkan PT Radar Malang. Nanti store-nya ke PT Radar Malang, rekeningnya PT Radar Malang. Nah itu kan kalau seperti itu kan yang megang akun ini yang bisa ini kan, yang megang ini. Nah akhirnya dibuatkanlah kewajiban setiap investor, baik nasabah baru ataupun investor lama, itu harus pengiriman data, dibuatkan rekening bank tersendiri atas nama nasabah tersebut. Jadi udah nggak lewat PT pihak ketiga gitu ya Pak ya? Betul. Jadi enggak atas nama Radar Malangnya itu enggak. Jadi atas nama sama ya udah, nanti dibuatkan rekeningnya banknya tadi bank apa gitu. Nanti yang kalau mau transaksi baru dimasukkan ke rekening bank tersebut. Nah setelah di rekening bank tersebut ada dana, baru bisa transaksi. Nah misalkan untung nih dijual sahamnya, ya masuknya ke rekening sama sendiri. Nah baru nanti bisa ditarik. Ya, Pak, ya? Betul, lebih secure kayak gitu. Nanti baru ditarik ke rekening pribadi gitu. Jadi rekening ini nggak ada buku tabungannya ya. FDN ini rekening dana nasabah ini itu nggak ada bukunya. Cuman kita nggak dapat laporan per bulannya ya, laporan aja. Nah semuanya dimasukkan di situ. Tidak serta-merta misalkan nih sama, datang ke RHP nih, saya di RHP nih, datang ke RHP, saya membuka rekening efek di RHP, ini saya bawa uang, tolong dibuatkan, ini uangnya, diserahkan ke salesnya, ini uangnya, terus sales yang terima gitu kan, itu nggak seperti itu kan, harus dibuatkan rekening bank dulu. Biar bisa kecatat lah ya kasarnya, bisa tahu nih, terus lebih secure pastinya ya Pak ya? Betul, lebih secure kayak gitu. Tapi sebenarnya tentang pasar modal ini udah ada sejak tahun berapa sih Pak? Pasar modal tuh sejak zaman Hindia Belanda sudah ada Mbak. Oh gitu? Sejak zaman Hindia Belanda. Bukan akhir-akhir ini aja ya, berarti udah lama banget sebenarnya. Cuman setelah itu kan vakum, iya kan, vakum, terus tahun 71 atau 70 berapa, itu akhirnya dibuka lagi kan, waktu itu sekuritasnya yang pertama itu ingat saya kalau dikoreksi silakan, itu Dana Reksa Sekuritas pertama, Persero itu punya negara ya, Dana Reksa Sekuritas dulu. Kalau saya lupa nih yang saya pertama dicatatkan setelah Orde Baru itu apa, kalau nggak salah Indosemen atau apa dulu waktu itu yang pertama dicatatkan di bursa itu. Jadi sejarahnya ya udah lama, sejak zaman Hindia Belanda udah ada, cuman setelah itu vakum terus baru tahun Orde Baru ada lagi pasar modal. Dan akhir-akhir ini lagi boom lagi gara-gara mungkin di TV juga artis-artis juga pada sering ayo belajar pasar modal, belajar investasi, belajar ini juga gitu kali ya Pak ya. Kalau sekarang dibilang booming itu juga saya rasa enggak juga sih, soalnya yang disampaikan artis itu kan bukan ini itu enggak, cuman yang disampaikannya saya beli ini, jual ini, semacam rekomendasi kayak gitu kan. Beli ini, itu juga sempat jadi diskusi kita ya, utamanya waktu kita ketemu sama teman-teman Perpami Pusat gitu kan, diskus seperti apa. Ya memang kan harusnya nggak
nggak boleh ada ajakan seperti itu Oh gitu. Seharusnya di kode etik itu memang tidak boleh ada ajakan langsung seperti itu ya Pak ya? Kalau dia nggak butuh kode etik, dia bukan member. Enggak, kalau dari Propami sendiri. Kalau dari tugasnya Propami kan sendiri, edukasi gitu kan. nah kalau kita pisahkan, kalau di Propami sendiri kita juga nggak bisa mengadakan, berarti ketika dia udah mengajak merekomendasikan beli ini jual ini itu berarti sebagai pelaku, jadi sebagai equity salesnya. Ya, jadi dia hanya anggotanya tapi bukan membawa Propaminya ya. Tapi sebagai perwakilan dari perusahaan efek. Perwakilan dari perusahaan efek yang mempunyai license, yang punya izin untuk mengajak nasabahnya melakukan transaksi beli ataupun jual. Itu kalau orang umum misalkan nasabah gitu posting beli ini ada kode etiknya. Saya rasa karena bangga ini nggak terikat dengan kita kan kalau sebagai orang umum. Jadi ya sebenarnya sah-sah aja ya Pak ya? Ya kalau dibilang sah-sah aja bisa, tapi kalau kan juga nggak pas juga. Misalkan kalau ada yang mengikuti dan yang mengikuti itu ternyata tidak sesuai ekspektasinya, ya kan? Sesuai ekspektasinya, dan nggak tahu tuh hukumnya gimana. Saya bukan orang hukum soalnya. Gitu, itu. Cuman kalau yang saya tahu kayak kode etik member sendiri ya di pasar modal sendiri para pelakunya sendiri itu semua ada kode etiknya. Termasuk salah satunya adalah kita tidak boleh meminta ke nasabah. Meminta dalam hal apa nih Pak? Meminta dalam artian gini, Pak kamu untung, aku dikasih. Kan udah saat kasih untung, kasih dong, nggak boleh. Pak ini nanti kita bagi 2 ya, itu nggak boleh kayak gitu. Itu nggak boleh meminta ataupun ada nasabah memberikan apa ke kita dalam bentuk apa seperti itu ada tatanannya ya. Ada gratifikasi juga kayak gitu. Jadi perusahaan kadang udah ada aturannya juga. Kalau ada yang di pemberian sekian harus lapor ke ini, ke sini kayak gitu. Jadi enggak ya sebenarnya aturannya ya ketat kayak gitu sih Mbak. Seperti itu. Jadi kalau misalkan bukan anggota member ya bukan pelaku langsung yang punya license yang terikat dengan suatu perusahaan ya seperti orang umum seperti influencer gitu ya nggak tahu juga ya itu bukan wewenang kita untuk mengatakan kamu jangan ini, nggak bisa. Ini sah atau tidak itu bukan wewenangnya Propami gitu ya. Bukan. Nah Pak mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir, bisa jadi pertanyaan di tengah sebelum terakhir. kayak ujian ya Pak. Iya. Pak udah sesulit ujian Propami belum Pak? Bukan ujian Propaminya, ini ujian ini standar profesi ini. Oh gitu Pak. Oke. Tapi kan kalau kita mengambil license wakil perantara pedagang efek, wakil manajemen investasi maupun penjamin emisi efek itu kan ujiannya mas seperti itu agak susah juga. Nah sekarang apalagi interview atau tulis Pak? Ujiannya tulis juga. Hanya ujian tulis kita ada 100 soal ya. 100 soal Pak? 100 soal. Tentang apa aja gitu tuh Pak? Ada angkanya nggak kira-kira? Ada kode etik, ada pengetahuan tentang efek, ada laporan keuangan, ada laporan keuangan kayak gitu-gitu. Terus ada juga tentang mekanisme transaksi. Ini tuh di ujian seperti itu. 100 soal ya Pak? 100 soal. 100 soal dibagi 5 bab tadi itu kan, 5 materi gitu seperti itu. Nah kalau sekarang lagi kan kalau kita sendiri Propami sih ya pinginnya itu bukan pinginnya sih keinginan kami semua dari Propami itu utamanya dari Propami Pusat, member Propami itu harus memiliki skill yang lain dalam artian misalkan gini tentang sertifikat manajemen resiko maupun tentang investment banking ataupun tentang register analis maupun sertifikat securities analis kayak gitu karena kalau punya ini sertifikat seperti ini itu menambah nilai jual dari jualnya dari member Propami itu seperti itu. Nah itu yang sedang digalakkan oleh Propami Pusat utamanya karena kan salah satu pemegang dari LSPM lembaga standar profesi pasar modal itu kan salah satunya adalah Propami. Jadi menginginkan kalau di membernya sendiri itu mempunyai skill yang lebih baik daripada yang saat ini gitu. Seperti itu ya Pak ya. Tapi
jangan ngambil ranah saya ya Pak ya. Nanti anggota Propami harus bisa MC juga, nge-host juga. Enggak. Bahaya Pak. Enggak. Nanti Nah. lama-lama nggak butuh host, ini bahaya Pak. Cuman gini sekarang itu malah anggota Propam itu nggak cuman di pasar modal, Oh gitu. di oke. perbankan pun ada. Oh. Di perbankan pun ada yang punya license BPPE kayak gitu. Propami tadi ya, oke. Last question Pak, pertanyaan Oke. terakhir. Sulit itu ini. Enggak. Jadi sebenarnya Pak, mungkin untuk yang awam, bukan yang awam, mungkin dia memang tertarik di pasar modal, lulusannya juga, sekolahnya juga tentang itu dan tapi belum menjadi membernya Propami. Sebenarnya seberapa penting sih Pak? Harus banget nih ikut Propami gitu. Terus apa nih yang akan, misal saya fresh graduate, terus pingin punya license juga dan ingin masuk ke Propami gitu. Seberapa penting dan gimana nih caranya? Tips and trick dari Oke. senior Propami. Nih, dengerin teman-teman. Siapa tahu nih banyak yang butuh takutnya Pak gitu. Jadi gini, seberapa pentingnya ikut Propami atau tidak? Salah satu persyaratan untuk mengajukan izin ke OJK itu harus ada referensi dari Propami, mempunyai keanggotaan di Propami. Oke. Itu. Kalau misalkan kita udah lulus ujian pasar modal gitu ya, saat taruhlah itu baik BPPE ataupun BMI dan lain-lain, ataupun BM lah, BPPE ataupun BPEE, emisi maupun perantara pedagang efek, kita mau mengajukan izin ke OJK tanpa ada referensi dari Propami, dalam hari ini kartu anggota ya, keanggotaan di Propami otomatis akan ditolak karena Propami berdiri sendiri itu berdasarkan dari keputusan OJK. Oh gitu. Udah bukan akan sulit. Saya kira tadi kalau bukan membernya Propami akan sulit. Bukan sulit lagi ya Pak, tapi ditolak. Otomatis Oke. ditolak karena harus ada persyaratan keanggotaan dari Propami juga. Propami itu Seperti itu. Oke. Nah, kalau awal kalau awal juga sih ketika masih awal ya paling tidak tetap harus ada pendampingan juga ya dari utamanya teman-teman yang di misalkan gini sama di Radar Malang kan pertama kali masuk gitu kan harus didampingi juga tuh teman yang paling enggak oleh pimpinan di situ dikenali seperti ini, dibantu deh proses pengurusannya seperti apa kan gitu, ada izinnya gitu. Karena semuanya kalaupun udah punya license tapi kalau nggak punya kalaupun udah lulus tapi kalau nggak punya license dari OJK nggak bisa kerja di pasar modal. Oh, udah lulus nggak punya license, percuma nggak bisa kerja di pasar modal. Iya, ya, harus ada license-nya semua. Oke. Kalaupun dia kerja di pasar modal, tapi kalau belum punya license dia nggak boleh megang nasabah. Mungkin lebih ke trust-nya nasabah juga ya Pak ya, itu jadi tanggung jawab juga ya Pak? Iya, trust nasabah juga trust perusahaan. Oke. Trust perusahaan utamanya kan. Jadi perusahaan kan nggak mau tuh kalau misalkan mempekerjakan seorang equity sales tapi dia nggak punya license dikerjakan ditempatkan di situ. Karena suatu saat khawatirnya kan ada pemeriksaan dari OJK. Jadi datanya diminta semua, siapa aja nih pegawainya, lisensinya mana, nomornya mana ini. Kalau misalkan ini Anda siapa? Saya pegawai sini. Namanya siapa? Saya aku nggak ada datanya punya lesen atas nama Selma. Perusahaan kena. Perusahaan yang kena ya malah. Perusahaan yang kena. Oke, itu tadi. Ternyata ada terakhir, bukan pertanyaan terakhir, tapi ini lebih ke penawaran. Tadi Bapak sempat mention bahwa memang pengetahuan tentang pasar modal ini sosialisasinya kurang gitu. Jadi banyak, nggak heran kalau banyak yang nggak ngeh tentang pasar modal. Kalau begitu, mulai hari ini Bapak kira-kira berkenan nggak membantu sosialisasi pasar modal di Rama Podcast gitu, mungkin sebulan sekali atau setahun sekali, karena kan saya yakin masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan nggak hanya dari saya tapi juga dari teman-teman Radar Malang People juga ingin tahu tentang pasar modal ini seperti apa. Mau dong Pak pasti ya. Oke. Kalau itu malah kita seneng ya, malah seneng. Tapi nanti kan teman-teman yang lain juga ya, teman-teman yang lain juga nanti. Teman-teman dari Propami pastinya ya. Iya, teman-teman dari Propami yang akan mengandung. Tapi nanti mungkin yang akan dipakai mungkin dia sebagai ini ya, sebagai apa? Pegawai ataupun sebagai karyawan suatu perusahaan juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi soalnya kan kalau misalkan yang langsung mengedukasi atau atas nama Propami nanti kita ditegur OJK. Oh, oke.
nanti kita ditegur OJK. Jadi nggak boleh Propami langsung mengedukasi ke masyarakat, itu nggak boleh. Oh gitu. Nggak boleh. Karena Jadi- memang tadi ada tingkatan-tingkatannya Betul, juga gitu betul, ya Pak ya? betul. Jadi Aha. Propami edukasi ke masyarakat langsung itu nggak boleh. Nah, yang edukasi ke masyarakat langsung siapa? Ya membernya Propami atas namanya perusahaannya itu. Aha. Misalkan gini, saya di RHB, oke, nanti atas nama ini dari RHB gitu kan. Ya, seperti itu Kita nanti. menjelaskan tentang apa Nanti saat dari ini. nanti dari sekuritas apa gitu, itu membernya Propami juga. Nggak apa-apa sekali nanti biar mengenalkan sekuritasnya juga di Malang gitu kan. Jadi biar Benar. paling enggak nanti masyarakat juga tahu di Malang ternyata ada Ada sekian sekuritas ini seperti macam-macamnya ini. tuh ini loh gitu kan. Tuh, itu seperti itu. Tapi kalau atas nama Propaminya misalkan oke, Propami edukasi ke masyarakat tentang ini sekolah pasar modal dan lain ataupun apa, wah langsung perlu Bahaya, bunyi langsung gitu. ditelepon ya? Tuh, nanti OJK yang ini. Oke, Seperti itu. baik. Seperti itu. Nah, pasti Radar Malang People masih bertanya-tanya banyak. Karena hari ini tuh kita segmennya adalah perkenalan dulu. Jadi kalem-kalem dulu gitu. Pengen tahu selanjutnya seperti apa tentang pasar modal? Coba deh komen nanti di bawah. Apa nih yang pengen diulik dan diangkat dan dipertanyakan atau diperjelas dari pasar modal itu sendiri. Pak Teguh, terima kasih banyak. Oke. Tidak terasa loh Bapak. Iya. Sudah betul. sekian menit, 30 Iya. menit lebih nih kita berkenalan dengan dunia pasar modal, berkenalan dengan Propami tentunya. Terima kasih banyak ya, Iya, Pak Teguh. sama-sama. Jangan kapok Oke. untuk mampir lagi ke sini Iya, di segmen-segmen selanjutnya. Yang penting itu nanti Oh. adalah materi ini. Apa tuh? Ya tentang tips dan trik investasi ya, cara cerdas investasi seperti apa. Oke, Terus kita akan bahas ya Pak ya. tentang mekanisme transaksi seperti apa sih, trading itu apa? Trading Gitu itu ya. apa yang lagi ramai dibicarakan, betul. Trading seperti apa? Aha. Kalau di pasar modal lu tradingnya itu seperti apa? Yang Oke. disebut trading itu apa gitu kan ya? Investasi itu Investasi apa? itu seperti gitu kan. apa? Jadi biar ada gambaran seperti apa di pasar modal. Oh, tradingnya seperti ini, bukan datang oke saya trading, hasil trading saya pamerkan, saya punya ini itu enggak seperti itu. Jadi biar yang awam pun, yang masih awam pun ataupun yang masih yang tertarik juga, biar nanti ada gambaran juga. Oh, kalau trading itu sebenarnya seperti ini. Apa sih yang harus disiapkan ketika trading? Betul. Kan seperti itu. Terus ketika saya mau investasi, apa sih yang saya siapkan? Terus tujuan saya itu apa sih? Ya kan seperti itu. Jadi itu biar lebih aware dan jelas. Betul. Nanti biar teman-teman dari member Propami ya nanti akan membantu untuk sharing ya, untuk sharing, untuk menjelaskan seperti apa supaya biar nggak salah lah seperti itu ya, biar nggak Betul. salah. Jadi ada pengetahuan yang di-share ke mereka. Seperti itu. Benar. Dan terhalang dari penipuan-penipuan masa kini ya Bapak ya. Betul. Nanti ada istilah Karena semua orang ingin kaya secara cepat sekarang nih Pak naluri ya kan? manusiawi banget itu. Betul. Baik Pak Teguh, terima kasih banyak. Sehat-sehat Oke. selalu Bapak. Sama-sama. Jangan kapok mampir ke Rama Podcast hari ini buat Pasti, kalian pasti. yang pingin banget tahu nih tentang pasar modal. Tadi sudah sempat di-mention beberapa oleh Pak Teguh, tapi yang mungkin punya pertanyaan yang lebih dalam, boleh di komen aja. Nanti kita akan replay di section belajar investasi, belajar pasar modal selanjutnya. Oke? Saya Salma Kirana pamit dan juga Saya Teguh Ibowo. pamit juga. Sampai jumpa di belajar pasar modal with Radar Malang Podcast. Bye bye.